Halo semua, hari ini gue bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user-user Bibit. Keep on watching. Pertanyaan pertama, penting tidak expense ratio? Oke, expense ratio itu sebenarnya mengukur ya, berapa besar sih biaya yang dibutuhkan oleh manajer investasi untuk mengelola produk reksadana. Tentu semakin kecil dari expense ratio dari sebuah produk menandakan semakin efisien manajer investasi itu dalam mengelola reksadana. Tentu ini menjadi penting, kenapa? Karena semakin kecil expense ratio, otomatis kita bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dari sebuah reksadana. Sedangkan kalau expense ratio-nya terlalu besar, maka keuntungan kita nanti akan terpotong lebih banyak. Jadi expense ratio ini penting dalam mengukur seberapa besar keuntungan kita. Pertanyaan kedua, kalau reksadana saham dapat dividen nggak ya? Nah, soal ini udah pernah dibahas di video soal reksadana saham sebelumnya. Jangan lupa ditonton ya. Pertanyaan ketiga, reksadana pasar uang worth it gak ya buat jangka panjang? Nah, sebenarnya reksadana pasar uang ini cocok banget buat kalian yang menginginkan kestabilan investasi. Nah, baik jangka pendek maupun jangka panjang sebenarnya nggak jadi masalah. Itu disesuaikan aja sama tujuan investasi kalian. Berapa lama kalian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan investasi kalian. Tentu semakin panjang jangka waktunya, keuntungannya akan semakin besar. Pertanyaan keempat, jika ada manajer investasi yang tutup, gimana dengan dana investornya? Nah, sebenarnya tenang aja, karena yang namanya dana investor, ketika kita membeli produk reksadana, otomatis dana kita itu yang akan dipegang oleh bank kustodian. Jadi semua dana kita akan ada di dalam rekening atas nama kita sendiri di dalam bank kustodian. Ketika manajer investasi tutup, maka dana kita tetap ada di sana dan hanya bisa dicairkan atas nama kita sendiri. Jadi dana kalian tetap akan aman. Oke, sekarang untuk pertanyaan kelima. Kalau investor meninggal, gimana cara mencairkan reksadananya? Nah, untuk ini sebenarnya kalian tidak perlu khawatir. Karena kalian kalau di Bibit bisa langsung mendaftarkan nama ahli waris kalian. Karena di Bibit sendiri ada yang namanya fitur ahli waris. Kalian tinggal mendaftarkan namanya saja dan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Nah, kemudian nanti dari tim Bibit akan dibantu untuk verifikasi diteruskan ke manajer investasi. Nah, jadi meskipun pemilik dari reksadana kami sudah meninggal, maka dananya bisa dicairkan kepada ahli waris yang sudah didaftarkan sebelumnya. Oke, sekarang pertanyaan yang keenam. Kapan IHSG naik dan turun? Nah, IHSG itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Dan masalahnya nggak ada yang bisa tebak kondisi ekonomi kapan naik dan kapan akan turun. Nah, karena itu kita juga nggak bakal bisa memprediksi secara tepat kapan IHSG naik dan kapan akan turun. Jadi nggak ada yang bisa tahu. Sekarang pertanyaan yang ketujuh. Gimana biar bisa dapat cuan yang gede? Waduh, kalau cuan yang gede mah gue juga mau ya. Oke, tadi gue udah jawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyain oleh user-user Bibit. Lu mau tanya apa lagi? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Gue Andrew. See you.